Halo guys, kembali lagi di Brandmate of the Month dari S1 Branding. Pasti kalian udah kangen banget kan sama konten-konten dari kita. Nah, sebelum dimulai, kita perkenalkan dulu ya. Aku Chais dari Branding Angkatan 2022. Dan aku Saidah dari Branding Angkatan 2022 juga. Nah, kita sebagai host pada hari ini nih. Nah, pada hari ini kita kedatangan bintang tamu yang keren banget nih. Penasaran kan siapa sih kakak cantik di sini? Penasaran dong? Nah, biar teman-teman semua kenal nih sama kakaknya, boleh dong Kak dikenalin diri dulu. Oke, halo semuanya. Kenalin, aku Inkarnata Maria Fidelia Limtungan. Aku dari Branding Angkatan 2020. Yeay, salam Yeay. kenal. Ya, salam Oke. kenal. Nah, hari ini kita mau membahas bagaimana experiences Kak Inkarnata sebagai chairman di event offline pertama Brexplore. Yeay. Nah, sebelum itu kita mau nanya-nanya dulu nih terkait background dan pengalaman Kak Inca selama berkuliah di Prasmul. Nah, Kak Inca boleh dong, nah, story time dulu nih, gimana pas kuliah di Prasmul tuh, selama ini kayak gimana, terus di Prasmul tuh seru atau enggak sih, terus kenapa pilih Prasmul dibandingkan kampus lainnya? Oke, mungkin aku sharing pengalaman aku selama berkuliah ya. Satu kata, ketika aku udah menjalani perkuliahan di Prasmul itu fun. Jadi menurut aku tuh di Prasmul ini aku bisa dibilang nggak salah pilih jurusan. Aku senang banget bisa dikasih kesempatan juga bisa berkuliah di Prasmul, bisa masuk ke jurusan branding itu. Aku bersyukur banget bisa masuk di situ dan nggak salah pilih jurusan ya. Karena ya dari jurusannya aja namanya branding, mungkin kampus-kampus lain belum ada, baru di Praswell doang yang memang benar-benar belajar branding lebih dalam. Dan aku merasakan kayak ilmu yang aku dapetin itu wow banget, kayak ternyata kayak gini ya untuk belajar di branding itu kita bisa kenal sama konsumen, sama eh, trik-trik marketing lain yang memang memang bagus yang kayak bikin suatu brand itu bisa terkenal. Itu keren banget sih aku bisa dapat semua insight-nya. Dan perkuliahan di Praswell juga banyak bikin kayak banyak membawa dampak positif buat aku bisa ketemu dengan banyak relasi kayak gitu, bisa ketemu banyak teman lintas jurusan, bahkan lintas angkatan juga gitu. Ah, seru banget ya. Aku sama Dida sebagai kayak branding juga relate sama Kak Inca nih. Nah, Bener terus banget. Kak Inca ada kayak quotes inspiratif apa gak yang mau disampaikan untuk audiens semua yang ingin kuliah di Prasmul? Apalagi untuk yang tertarik ambil jurusan branding. Mungkin aku nggak bisa kasih-kasih ke inspiratif quotes, tapi aku cuma bilang buat teman-teman semua, kalau misalnya kalian masih bingung pilih jurusan apa, tapi kalian udah tahu kalian mau belajar tentang bisnis, dan menurut aku Universitas Prasetya Mulia ini merupakan salah satu pilihan terbaik buat kalian. Kalian bisa masuk di sini karena memang di sini aku ngerasa banyak hal baik, apalagi kalau memang kalian memperdalam tentang dunia bisnis, ini adalah choice yang terbaik buat kalian, langkah yang terbaik buat kalian untuk memulai masa depan kalian di Universitas Prasetya Mulia. Dan buat teman-teman mungkin kayak bingung mau jurusan apa, coba deh kalian ke branding. Apalagi kalau kalian udah tahu, kayak kalian tuh pengen bagian belajar tentang pemasaran atau tentang apapun, coba deh kalian masuk ke branding, kalian bakal banyak belajar mulai dari behavior setiap konsumen, insight setiap konsumen ngapa beli suatu brand, journey mereka bakal beli brand. Jadi kayak bakal belajar semua seputaran dengan konsumen dan itu kayak menarik banget karena kita bakal tahu sebenarnya di belakang suatu brand itu kayak gimana sih biar konsumen tuh mau beli barang kita. Jadi buat teman-teman semua yang masih bingung, kalian kalau masuk ke branding pasti kalian akan merasa betapa serunya jurusan ini gitu. Oh Bener. gitu ya Kak. Oke. Kan Kakak pasti di Prasmul tuh pernah ikutan kepengurusan atau kepanitiaan ya. Nah, gimana sih menurut Kakak keuntungan menjadi ketua di kepengurusan atau kepanitiaan di Prasmul? Keuntungannya yang kayak aku bilang tadi, kalau di Prasmo itu kalian bakal nemu banyak relasi. Nah, gimana ketemu relasinya ya ini, kalian dikasih kesempatan untuk aktif di suatu kepanitiaan atau kepengurusan. Dan di situ kalian bakal ketemu dengan banyak orang, bahkan bukan cuman dari internal Prasmo, tapi dari eksternal juga, dari luar Prasmo juga kalian bakal ketemu dengan banyak orang, bakal ketemu dengan berbagai pihak, dan itu bakal ngelatih juga, bukan cuma nemu relasi, tapi bakal memberi banyak bonus, kayak salah satunya bisa ngelatih atau ngembangin soft skill kalian kayak public speaking, kayak gitu, time management itu bakal dilatih juga itu hal plus lah dari kalian join dari kepanitiaan atau kepengurusan.
Wah, Tuh, banget. Benar banget. Oke, sekarang kita beralih nih ke topik yang ditunggu-tunggu, yaitu tentang Brexplore 2023 Departure, Define the Direction of Your Brand. Nah, sebelumnya nih, Kak Inca nih sebelum jadi chairman pada Brexplore tahun ini, Kakak udah pernah ikut kepanitiaan Brexplore belum di tahun sebelumnya? Kebetulan udah pernah, mungkin aku sedikit cerita dulu. Aku dari awal Brexplore ada dari tahun 2020 ya. Aku mahasiswa semester 1, mahasiswa tingkat awal. Itu kebetulan Brexplore juga baru ada. Jadi pas aku masuk Brexplore juga pas baru mulai ada. Di situ aku udah mulai join. Jadi aku ikut Brexplore tuh dari tahun pertama Brexplore sampai kebetulan bisa dikasih kesempatan juga di tahun ketiga. Jadi selama 3 tahun Brexplore ada, aku tiga-tiganya ini ikut kepanitiaan ini. Wow, udah 3 tahun ya Kak ya. Ya. Kalau gitu ada gak sih kayak perbedaan experience yang dirasakan dari kayak Brexplore tahun ini sama tahun sebelumnya? Tahun sebelumnya online kan ya? Iya, kebetulan 2 tahun yang sebelumnya ini online, dan di tahun ini yang tahun ketiga baru pertama kali kita adain Brexplore secara offline. Kalau perbedaannya ya pasti banyak ya, banyak banget perubahan. eh, dari online sama offline-nya aja udah beda, dari gimana cara kita ngejalanin eventnya itu udah beda, ketemu sama orang-orangnya udah beda, kayak nggak semua kayak aku yang dari tahun pertama ikut terus-terusan sampai tahun ketiga, baru mulai dari persiapan acaranya juga pun udah beda pastinya, karena ternyata offline tuh lebih panjang lagi untuk masalah persiapannya dibanding online event gitu. Betul banget. Oke. Terus gimana sih perasaan Kak Incani nge-handle event Brexplore offline pertama kali? Awal-awalnya tuh agak takut ya, agak kayak, aduh bisa nggak ya jalanin offline event? Karena kan selama 2 tahun, kebetulan di tahun pertama itu aku jadi admin doang. Aku cuman ngeliat ya, gimana sih proses peserta buat daftar acara ini. Kayak aku cuman bantu flow untuk registrationnya. Itu pun kayak aku ngerasa, oh ternyata segampang itu ya, aku cuman butuh bikin kayak tiket online gitu-gitu kan lebih gampang ya, bikin wording, buat ngeblas-ngeblas informasi penting itu lebih gampang. Nah, di tahun kedua, aku kebetulan coba jadi BPH, jadi sekretarisnya. Dan masalah perurusan administrasi kayak proposal, perizinan itu masih gampang karena ya semua serba online. Kita kan apa-apa webinarnya masih Zoom gitu-gitu. Jadi masih lebih gampang. Nah, masuk ke tahun ketiga dikasih kesempatan jadi chairman itu udah mulai kayak aduh pusing banget karena ya apa ya bilangnya beradaptasi ya, kayak yang udah 2 tahun biasanya online tiba-tiba di tahun ini harus offline, pasti perencanaannya juga beda semua, ngurusin surat-surat mulai dari perizinan venue, baru perizinan kayak kan weekend juga kan, masuk kampus weekend juga kan harus ada izin gitu-gitu, izin untuk acaranya, cari speakernya, cari cash contributor, itu agak ribet sih, tapi di balik kata ribet itu semua itu memorable banget karena ya dikasih kesempatan buat belajar gimana cara ngehandle event gitu. Ah, seru banget ya. Iya, Ah, keren lumayan seru banget. banget. Oke, terus Kak Kak Inca nih apa sih motivasinya yang bikin yang mengemban tanggung jawab sebagai ketua dari Brexplore? Awalnya tuh aku sebenarnya nggak ada kepikiran ya buat jadi ketua. Aku Hmm. kayak awalnya udah sempat mikir kayak apa, oh tahun depan aku mau ajak teman-teman aja deh buat ikut lomba Brexplore-nya nih. Ceritanya tuh tahun ini udah nggak bakal ikut Brexplore, maunya jadi pesertanya aja, udah nggak mau panitia, mau ikut lomba. Tiba-tiba dikasih kesempatan. Eh, Hal yang bikin aku jadi termotivasi buat jalanin event ini karena pertama aku lihat aku terus ada selama 3 tahun ketika Brexplore berkembang. Aku bisa lihat Brexplore dimulai dari titik nol sampai bisa banyak orang, banyak masyarakat kenal dengan namanya Brexplore. Awareness-nya Hmm. udah mulai muncul, itu bikin aku kayak, oh kayaknya aku bisa deh buat lanjutin. Lumayan dikasih kesempatan dan kita juga ngeliat kayak branding kan belum banyak tuh di masyarakat luar yang kenal dengan jurusan branding, kayak orang-orang taunya marketing marketing branding tuh pada nggak tahu gitu. Jadi aku mikir kayak kayaknya aku bisa deh dikasih kesempatan ini untuk bikin awareness tentang branding itu banyak, orang-orang lebih tahu tentang branding, apa sih branding itu. Banyak sekarang orang-orang yang pengen buka usaha, buka suatu brand tapi masih bingung dengan cara nge-brandingin produk mereka. Dari sini aku kayak
untuk tahun ketiga ini aku pengen orang-orang kayak tahu gimana sih dampak terhadap suatu brand itu kalau misalnya brandingnya itu bagus gitu. Jadi aku mau jalanin tanggung jawab aku ini karena aku udah melihat ya Brexplore udah sampai di titik ini gitu loh. Sayang kalau aku nggak mau bantu lanjutin, bantu bikin orang-orang kenal dengan namanya Brexplore, adanya Brexplore yang bisa bikin mereka belajar dan berkembang bersama gitu. Keren banget. Jujur aja aku setuju banget. Apalagi benar branding tuh penting. Makanya aku di jurusan Ya, branding juga nih sekarang. sebagai Hmm, anak branding pasti relate kan kayak iya, karena pasti relate masyarakat banget. tuh butuh. Iya, Dulunya butuh mungkin kita nggak banget. tahu, iya. Tapi sekarang Mm-mm. semenjak belajar di branding jadi kayak tahu, oh kayaknya kita sebagai orang yang yang udah punya ilmunya, kenapa why not kita nggak berbagi aja, kita sharing ke orang-orang sekitar Ah, juga. Kayak platform iya. Brandsport itu aku berharap banget bisa ngebantu banyak orang, banyak usaha-usaha orang juga yang bisa bikin lebih naik lagi brandnya. Wah, keren banget. Aku jadi ikut termotivasi nih. Mantep banget, Kak. Jadi, tadi kan Kakak bilang sebelumnya nggak ada kepikiran jadi ketua kan. Tapi sebenarnya ada gak sih waktu selama 2 tahun jadi BPH sama anggota ya, itu ada perasaan pengen ngembangin gak jadi lebih lagi gitu? Kayak ada niatnya gak? Maksudnya lebih lagi di apanya? Biar Brexplore ini lebih gede lagi atau ada hal-hal Oh. yang pengen dibenerin? Sejauh ini aku sebenarnya kalau kemarin pas mau jadi ketua itu yang aku bilang tadi Hmm, aku ngerasa ya Brexplore tuh bisa lebih pecah lagi dari sebelumnya. Mungkin yang orang-orang ngerasa experience Brexplore tuh cuma secara online, aku pengen ngembangin jadi offline. Jadi mereka lebih terlibat lagi ke dalam acaranya, nggak hanya sekedar Zoom atau menjadi eh, apa jadi penghalang antara kita bisa berinteraksi lagi karena kan di Brexplore juga aku pengen orang-orang tuh bisa nambah relasi salah satunya ketika mereka ikut lomba kan mereka bisa ketemu secara langsung dan kenalan dengan orang sekitar ya aku pengen ngembangin Brexplore bukan hanya sekedar kayak ini cuman event yang bisa ngebagiin tips-tips branding atau bisa ngelatih skill tentang branding kamu enggak tapi aku pengen kayak ketika kamu ikut Brexplore kamu tuh bisa dapat banyak hal-hal positif salah satunya relasi kamu bisa ketemu dengan banyak orang dari berbagai sekolah, dari berbagai daerah, karena kan Brexplore tuh udah skala nasional, kita udah buka untuk seluruh Indonesia. Jadi aku pengen mereka juga ya ikut, bukan sekedar cuman ikut acara nasional, tapi bisa ketemu dengan banyak teman dari seluruh Indonesia gitu. asli, keren banget. Nah guys, teman-teman yang di rumah dengerin nih Kak, kata Kak Inca nih, Ketua Brexplore 2023. Nanti tahun depan jangan lupa daftar jadi peserta ataupun jadi kepanitiaannya ya untuk anak Prasmo. Boleh Bener banget banget. tuh dicoba join biar bisa ngerasain experience-nya jadi panitia di balik acara Brexplore. Nah, oke. Menurut kakak sendiri sama join Brexplore ini, gimana sih cara nyatuin ide-ide dari anggota-anggota melalui eksekusi event yang terbilang nggak mudah gitu buat dilakuin? Sebenarnya ini agak sulit ya, karena kan kalau kita panitia Brexplore itu sebenarnya kalau in total semua itu kita ada 110 orang. Tapi Wah, untuk ide-idenya kan pasti yang paling penting tuh dari anak under divisi event ya, kayak anak eventnya, anak competition, conference, kayak gitu kan sama yang emang eksekusinya banyak untuk acara-acara kita juga itu ada LO-nya gitu yang bantu core LO-nya yang bantu ngasih ide untuk bikin games biar anak-anak para pesertanya bonding. Nah, di situ tuh mulai kayak kita sebenarnya udah bagi per divisi. Jadi kayak mereka tuh bakal lebih gampang cara cara buat nyatuin ide itu sebenarnya hanya antara BPH, PO-nya, project officer-nya sama divisinya. Nah, dari tiga ini sebenarnya kita masih banyak juga cekcoknya kayak mungkin ada yang bisa nerima, ada yang nggak bisa nerima. Nah, disinilah kesempatan kita buat kayak gimana sih kita bisa saling menghargai dan bisa memutuskan mana pilihan yang terbaik untuk acara Brexplore. Jadi kita mulai dari brainstorming, kita udah filter nih kayak dari 5 ide ini, kenapa kita harus milih ide ini ada plus minusnya. Kita udah pilih. Nah, nanti dari 5 ide ini, kalau misalnya dari ada 2 atau 3 yang banyak kayak, oh ternyata setelah kita cek, kita lihat banyak minusnya kayak ternyata nggak relate atau nggak align dengan acara kita. Nah, itu mulai kita sortir, ilangin. Nah, jadi dari situ kan udah mulai mengecil nih sisa 2. Dari 2 ini kadang kita langsung sepakat. Sebenarnya yang mana sih menurut kalian kita voting lagi
kayak kasih lagi pendapat kenapa pilih ini, kenapa pilih itu gitu. Jadi di situ sih kita cara menyatukan ide dari kumpulin semuanya, kita langsung riset, kita pilih kenapa kita mau ini, plus minusnya apa. Pas udah tinggal kecil, tinggal 2 atau 3 pilihan, kita voting lagi. Dari situ ya baru kita pilih ide yang terpilih. Jadi sebenarnya untuk melakukan acara ini, mengadakan acara ini, ide yang didapetin itu kita pakai komunikasi bersama gitu. Kita voting secara bersama. Jadi biar apa ya, anak dari divisi tersebut yang bersangkutan juga merasa ide mereka dihargain gitu, bisa kepake. Jadi bukan hanya keputusan dari pihak PPH aja, tapi dari emang panitianya gitu. Oh iya gitu. Berarti kayak ngatur keputusan tuh ternyata melalui beberapa proses juga ya Kak, nggak begitu Iya. mudah gitu. Terus gimana sih cara Kakak mengkoordinasi setiap divisi yang ada dengan baik? Untuk mengkoordinasi. Jadi kan kalau aku tuh dari sistem, aku udah belajar dari sistem BPH waktu aku sebelum jadi chairman, aku jadi sekretaris. Kita tuh kan ada BPH berlima. Kita udah bagi, jadi kayak kita bagi-bagi gitu. Kayak aku misalnya ketuanya, megangnya, kayak aku udah ada pengalaman di bagian admin dulu kan. Dan dulu waktu aku BPH tahun lalu, aku udah pernah megang kreatif. Jadi kayak aku fokusnya megang divisi under kreatif ya, kayak sosial media, desain, tech hub, kayak gitu-gitu. Aku megangnya yang bagian itu. Nanti BPH yang lain juga lihat kalian punya pengalaman di mana nih. Jadi kita antara BPH discuss dulu kayak kita lebih punya pengalaman di mana, dan nanti kita bagi per under divisi gitu. Jadi lebih gampang juga buat nge-tracknya dan lebih tersalurkan Oke, informasi-informasinya, miskomnya lebih dikit gitu. oke Kak. Kemudian menurut Kakak apa yang membuat event Brexplore ini yang dilaksanakan secara offline bisa sukses gitu? Apalagi ini yang pertama kalinya Brexplore-nya offline. Apa yang aku rasain ya berarti aku ngerasa seneng sih, so very grateful bisa dikasih kesempatan buat jalanin acara offline pertamanya Brexplore. Walaupun di awal-awal mulai masa persiapan tuh 5 bulan pertama itu masih kayak ya masih seneng-seneng aja, nggak ada rasa ketakutan, kayak masih percaya diri nih, bisa bisa bisa. Nah masuk ke udah hamin 3 bulan event tuh kayak waktu tuh berjalan cepat banget, tiba-tiba udah Januari, tiba-tiba udah Maret, kayak udah nggak ada berasa lagi yang kayak lama banget, tapi berasa itu cepet, waktunya ngalir banget. Di situ udah mulai rasa deg-degan kayak aduh eventnya gimana ya, banyak peminatnya nggak ya, sekarang bakal rame nggak ya, kayak semua kebutuhan udah ada belum ya, kayak udah ada yang ketinggalan lagi nggak ya, kayak semua pikiran itu udah nyampur aduk rata. Kayak bisa dibilang aku tuh orangnya panikan, tapi untung BPH aku yang lain bisa cover aku, bisa bantu ngendaliin kepanikan aku. Jadi aku bersyukur juga bisa ketemu dengan BPH sama PM, yang PM-nya yang bisa apa ya, bisa bantu backup aku, yang bisa saling mengisi kekurangan dan kelebihan kita gitu loh. Jadi bisa saling cover, kayak aku yang panikan, aku selalu diamanin sama mereka kayak tenang, nggak bakal kayak gini, nggak bakal kayak gini. Jadi kayak saling nge-backup. Tapi ketika acara itu udah selesai, aku yang merasa kayak langsung lega banget, kayak ternyata di luar ekspektasi aku gitu loh. Brexplore bisa berjalan dengan, menurut aku itu udah keren, udah bagus, semua acaranya berjalan dengan lancar, nggak ada yang kemis. Dan bahkan aku sempat yang langsung terjun lapangan, nanya juga feedback ke beberapa peserta, bahkan beberapa sponsor, kayak gimana perasaan mereka ketika ikut bergabung menyukseskan acara ini. Dan aku bisa menerima banyak feedback yang bagus gitu loh, dari mereka bilang acara ini profesional banget, acaranya seru, nggak bosenin. Itu kayak aku langsung kayak wah, aku gila, senang banget gitu, hasil kerja keras panitianya bisa terbayarkan di acara puncaknya gitu. Wah. Nah, menurut Kakak ada nggak sih pesan yang ingin Kakak sampaikan untuk Brexplore tahun depan? Pesan ya, untuk pesan bereksplor tahun depan pasti lebih pecah lagi dari tahun ini. Karena aku lihat sejauh ini ternyata antusias para peserta bereksplor tuh masih ada, dan aku yakin dan percaya banget tahun depan bisa lebih pecah dari tahun ini, dan bisa lebih sukses juga, dan bisa memberikan banyak hal-hal positif dan membagi ilmu-ilmu yang udah kalian dapetin selama berkuliah di branding itu ke masyarakat luar. Boleh dong Kak kasih satu kata buat Brexplore 2023. Memorable. Wow.
Betul, Brexplore 2023 memorable banget. Sebagai salah satu anggotanya, aku juga Nah, merasa itu memorable banget. Asli, mantap banget. Oke, keren banget ya guys. Jadi intinya aku tangkep nih dari semua yang udah kita omongin, ikut dalam kepanitiaan itu bisa seseru itu dan banyak banget pelajaran yang bisa didapat. Dan tentunya membekas di hati, memorable ya kan? betul Nah, banget. kita harap nih teman-teman semua bisa belajar dari pengalaman Kak Inca yang luar biasa dan sebagai BPH dan timnya tuh idaman banget guys. Seriusan, jadi kalian harus belajar dari Kak Inca. Dan kalau misalnya ada yang mau jadi ketua nih, gimana Kak? Gas aja gak? Boleh banget, karena di situ salah satu tempat buat kalian belajar dan berkembang juga. Bisa ngelatih soft skill juga. Oke. Nah, kalau gitu Kak Inca boleh kasih Instagramnya gak nih biar teman-teman bisa connect atau DM gitu tanya-tanya. Boleh banget, tapi sebelumnya mungkin aku kasih Instagram Brexplore dulu kali ya, biar teman-teman Oh semua bisa iya. langsung follow dan kepoin kayak bakal ada acara Brexplore lagi pas kapan sih tahun depan. Jadi buat teman-teman sekalian, jangan lupa ya follow di Instagram Brexplore di @brexplore_prasmul. Dan jangan lupa juga pantengin TikToknya, bisa lihat kayak cerita-cerita Brexplore di tahun 2023 ini melalui brexplore.prasmul di TikTok. Gitu. Kalau Instagram Kak Inca ya, boleh Nah, gak? mungkin kalau kalian pengen tanya-tanya seputaran Brexplore atau mau nanya-nanya hal lain juga boleh banget hubungin aku di Instagram di @inkarnata_. Wow, oke. Thank you Kak Wow. Inca. Ya, sama-sama. Nah, segitu dulu ya guys podcast kita hari ini. Makasih banyak nih buat Kak Inca yang udah mau share experience-nya selama menjadi chairman di Brexplore 2023. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel kita ya Brandsmith. Bye, see you on the next video. Bye. Bye.